Oke, selamat siang dan kembali lagi dengan Rian dari Dunia Tawa dan Dunia Serangga. Nah, di sini kita ada di Depok dengan special guest kita yang sangat spesial, yaitu ahli dari cupang alam dari jenis Beta Canoides atau beta yang mirip gabus. Ya Pak, benar. Nah, ini ada dengan Bapak Agus dari KKP. Dan beliau adalah ahlinya. Jadi kita nanti akan bicara tentang ini dan tanya-tanya dan gimana perawatannya, dan sini sudah berhasil dibudidaya. Ikan dari mana, Pak? Mau serius sih nggak jadi. Nggak bisa serius Mas emang. Ya sambil bercanda nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Nggak apa-apa. ada hasilnya. Nggak ngamuk lagi nanti. Ikan dari mana, Pak? Ini ikan Canoides ini yaitu endemiknya itu dari Kalimantan Timur, tapi yang spesifik itu daerah Samarinda. Jadi cuman ikan ini ada di Samarinda, jadi nggak ada di tempat-tempat lain. Ya. Tapi untuk budidaya ada beberapa sih dari informasi yang dibudidayakan di beberapa, terutama untuk di Jawa, ada di Kalimantan Barat ada, tetapi tidak spesifik yang ada di Kalimantan Timur. Oke, jadi ini mungkin yang belum ngerti ya, nah, artinya endemik itu apa? Endemik berarti ada hanya di satu lokasi, di situ doang dari seluruh dunia, nggak ada tempat lain. Jadi bukan itu ikannya ada di situ, tapi itu jadi endemik. Jadi ikan asli Indonesia itu pasti ada endemiknya, tapi nggak semuanya ya. Iya. Gitu, nggak semua ikan asli Indonesia itu endemik, tapi ada endemiknya. Ini salah satunya, ini adalah Canoides yang artinya itu menyerupai gabus, ya? Gabus, kepala gabus atau kepala ular. Kepala ular gitu. Ada yang cana ya, kalau yang Cana itu ya, predator tuh cana. Ya. Bukan bahasa India. Oke. Cana nehe. Oke. Ini gampang nggak sih Pak pemeliharaannya? Maksudnya? Kalau kita pelihara ya gampang ikannya? Kalau yang sebetulnya itu dibilang gampang tidak juga. Gampang susah? Ya, dibilang susah tidak juga. Yang penting itu adalah ketelatenan kita. Ketelatenan, keseriusan, jangan sampai ikan ini, terutama ikan ini nggak boleh terlalu banyak diganggu. Jadi kita, kalau misalkan kita udah seperti ini ganti air ini cukup dengan 2 minggu sekali. Kasih makan tetap kita, apakah mau sekali atau mau 2 kali, itu tergantung. Kalau pakan hidup itu biasanya kalau saya itu 1 kali, pagi kasih makan, kalau misalkan siang sore masih ada ya cukup sekali itu. Tetapi pada dasarnya kita itu memberi makan ya antara pagi dan sore hari, karena ini ikan ini lebih aktif itu di malam hari. Oh, ikan malam hari ya artinya. Oke. Jadi nocturnal, agak nocturnal. Iya. Oke. Iya. Nah, ini sangat unik. Saya juga baru tahu tentang ikan cupang atau jenis beta yang ada nocturnal. Ini jarang. Biasanya beta itu kan atau cupang itu biasanya siang hari kan aktifnya. Ya, siang hari itu kan karena itu cupang-cupang hias ya. Tapi kalau cupang alam itu lebih aktifnya di malam hari. Tetapi ada beberapa sih pengecualian. Kalau dia sedang birahi, dia aktif tuh seperti itu. Aktif, dia pacaran, dia berumur, dia sampai mengeluarkan telur, diambil segala macam. Nah ini bisa juga terjadi siang hari. Tetapi pada dasarnya aktivitas yang ini tuh malam hari itu lebih aktif. pH ini kan kalau Kalimantan Timur itu kan cenderung lahan gambut ya. Jadi pH-nya berapa kalau itu? Nah, kalau di lapangan itu pH dari mulai 4,5 sampai 5,5. Saya pernah ke lapangan itu seperti itu. Tetapi kalau awalnya kita udah adaptasikan, makanya tadi waktu kita ikan dari alam terus kita dikirim misalkan ke Pulau Jawa, makanya jangan sekali-sekali pada pH kita yang notabene 6 sampai 6,5, sedangkan dari alamnya dari Samarinda itu perairannya cukup pH rendah, makanya sedikit-sedikit yang kita kasihkan supaya ada penyesuaian air dari sana dengan air kita. Jadi dengan cara di oksigen supaya ikannya tuh akan lebih sehat, lebih aktif segala macam. Nah, kesalahan kita kebanyakan itu ikan dari sana langsung masukin ke air kita. Udah, itu biasanya lebih banyak stres dan ya biasanya itu selain dari stres itu 2-3 hari itu biasanya sakit terus mati. Itu nafsu.
Gegatelan mau ngeliat ikan cepet-cepet gitu ya. Sabar, men, sabar ya gitu. Jadi ikan datang, Ya. kasih Kasih air air kita, oksigenin lagi, oksigen lagi. ikat, Nah, terus ntar itu ada berapa jam? itu biasanya yang saya lakukan itu lebih dari 2-3 jam. 2 sampai 3 jam, bukan 23 jam ya. Kelamaan. Jadi gitu baru masuk. Berarti proses aklimatisasinya beda kayak ikan biasa ya Pak ya? Kalau ikan biasa kan ya hampir sama aja. Hampir sama. Cuman kadang kala kan ini kan kita nangkep dari alam. Iya. Terus udah gitu transportasi ke sini. Nah, itu Betul. biasanya pasca transportasi itu biasanya ada luka, ada ini segala macamnya gitu. Jadi kita menghandling sedemikian rupa. Jadi karena harga ikannya juga cukup lumayan. Nah, cukup Berapa nih, lumayan. Pak? Berapa, Pak? Nah, ini harganya itu di lapangan kalau per pasang itu bisa 300. Itu di lapangan? Di lapangan. kalau sampai sini Sampai sini ya kadang-kala lebih, itu tergantung dari dari Samarinda sampai ke Depok. Itu kemarin saya mengeluarkan kurang lebih sekitar 270.000. berarti sekitar 400 ribuan sepasang. Ya 300, ya sekitar itulah. Tuh, cupang nih, cuman sakit tah. 400 ribuan sepasang. Nah, ini mungkin bagi mereka yang hobi cupang hias ya. Justru cupang hias itu asalnya dari Thailand ya, itu Beta splendens. Mungkin mau melirik ke cupang alam, itu cupang spesies yang ada di Indonesia. Salah satunya yang lumayan ya bonafitnya. Tapi memang perawatannya agak berbeda dengan cupang hias, di mana mereka air apapun juga bisa. Jadi kalau ini harus pH-nya paling maksimal berapa Pak? Ini pH-nya ini yang kisaran yang ada. Nah ini mohon maaf ya. Ya. Sebetulnya karena ini saya masih aktif jadi ASN di Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Jadi ini kita pelajari sebetulnya bagaimana teknologi ini bisa kita kuasai. Yang kita harapkan itu takutnya sekarang ini untuk daerah-daerah yang ada di Samarinda, terutama di Kalimantan Timur ini udah terdesak dengan kelapa sawit. Iya. Nah, yang saya takutkan itu entar 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, anak cucu kita itu cuma hanya ngelihat gambarnya toh. Nah, makanya ini saya sebagai peneliti yaitu mengembangbiakan Canonoides ini supaya kelestariannya itu terjamin. Sekali ya. Oke, ini perawatan mudah-mudah gampang, terus airnya harus pH-nya kurang lebih 4 hingga Ya 5 sekarang tahun. udah menyesuaikan ya, udah 5 hingga adaptasi 6 ya. Oke. Karena ini udah 2 tahun berjalan, udah adaptasi. Ini pH kita ini di kisaran 6 sampai 7. 61, lumayan tuh udah. Ya, udah tinggi. udah mendekati standar ya. Terus kalau ini ikannya sama nggak seperti cupang yang lain, di mana mereka kalau cupang lain kan cupang hias, mereka kalau berkembang biak nih, kita jalan ngomongin tentang kembang biak, cupang splendens atau cupang hias, mereka bikin sarang di atas. Kalau ini bikin sarang. Nest. Kalau ini dia tidak bikin sarang, tetapi dia itu mengerami di mulut jantannya. Maaf brother ya, mengerami Iya. di mulutnya itu jadi Iya. hampir kayak semua siklit. Nah, jadi penghobi siklit nih bisa coba ternak cupang alam dengan teknologi yang mereka pelajarin dari siklit, di mana mereka mengeram anaknya dalam mulutnya, tapi dengan kualitas air seperti diskus. Nah, gitu. Iya benar. Gitu. Jadi seperti itulah. Ya sebenarnya hampir semua ikan itu pada prinsipnya hampir sama. Cuman kita aja yang harus agak sedikit telaten segala macam. Ada memang tipis sekali ya perbedaan-perbedaannya itu. Tapi ya untuk sementara ini ya sama lah. Terus ini Pak, ini kalau untuk cupang Canonoides ini, apakah kalau kita mau ternak itu harus beli sepasang atau rame-rame nanti dia misal sendiri, atau dia justru nggak boleh rame-rame dia nanti Efisiensi kerja. ya Kalau misalnya 10 pasang, 10 stopless atau 10 akuarium, wah kurang efisien. Nah, mendingan kalau menurut saya, kalau misalkan punya 10 pasang, ya udah 5 pasang cuma 2 akuarium cukup. Yang penting kualitas pakan, kalau kontinunya kualitasnya dan kontinuitasnya bagus, pakannya insya Allah akan banyak kita. inget ikan kampung kita
Harga mahal, hemat biaya tuh. Nunggu apa lagi coba? Berarti lebih aman barang-barang ya Pak ya istilahnya. Iya. Satu tank kita bisa berapa? 5 pasang. 5 pasang yang pasang. 5 Oke. pasangan. Nah Pak, Sorry, ya silakan. ini kan ikan hasil dari sama ikan nih Pak. Iya. Nah sementara ini kan mungkin tadi Bapak cerita bahwa ini Bapak bawa dari sana langsung dikirim. Iya. Nah sekarang nih Pak Oh pertanyaannya. enggak, bawa langsung, kita dikirim. Iya maksudnya dikirim dari Iya, sana. dikirim dari sana Nah langsung. pertanyaannya, kalau teman-teman yang di Jabodetabek mau punya ini kemana kira-kira Pak? Gitu, Sebetulnya memang untuk sementara ini volume dari Cano ini boleh dikatakan itu masih terbatas. Nah, dengan keterbatasannya. Tetapi kalau misalkan ingin teman-teman beringinan untuk budidaya, itu bisa aja sih. Saya bisa memberikan referensi. Oh ini loh, ada teman saya, ada 10 orang ingin punya indukan, ntar kirim. Nah, tergantung dia apakah dia mau ngirim ke kita. Tapi biasanya pada dasarnya kalau untuk bisnis memang ini yang agak segi maksudnya takut persaingan. Tapi karena ini saya sebagai peneliti dan untuk diteliti, mereka welcome. Oke. Welcome. Ini bedanya. Tapi mungkin saya juga namanya peneliti juga kan butuh uang, butuh ini segala macam. Pasti ke arah sana. Tapi kalau udah berhasil, misalkan di sini udah bukan endemik tapi udah banyak untuk di Jawa, ya mungkin kita juga minta istilahnya terhadap asosiasi itu, saya mau berbisnis deh dengan ikan cupang ini misalkan, boleh atau tidak. Nah, tapi biasanya mereka itu akan setuju, tetapi jangan menjatuhkan satu sama lain. Misalkan kalau harga di lapangan satu pasang 300-350, ya jangan sampai kita di bawah itu. Itu aja saya kira tuh. Karena hukum jual itu seperti itu biasanya gitu. Dan selain itu mungkin bisa cari di Facebook, di grup-grup Facebook ikan cupang atau ikan hias asli Indonesia. Itu mungkin bisa dicari di situ. Nah Pak, sekarang kalau misalnya ada teman-teman nih yang nonton, dia pengen pelajari lebih lanjut nih Pak tentang ikan ini, itu gimana Pak? Apakah hubungi Bapak atau kemana? Atau kalau memang misalkan ada teman pembudidaya atau hobiis ingin melihat atau ingin data informasi segala macamnya, bisa datang ke Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok. Nah itu ntar kepala balai maupun ke bagian administrasi akan diarahkan ke bagian yang menangani ikan cupang alam ini. Oke, satu lagi Pak. Saya suka emang piara ikan, sebenarnya sih piaranya macam-macam, kalau punya duit jadi kebun binatang. Ini kalau saya piara, andai kan hanya jantan semua, Iya. mungkin nggak? Atau dia berantem kayak ikan cupang? Sebetulnya kalau misalkan ini jantan semua, Iya. kita juga awalnya seperti itu. Jadi ini kan sistemnya, kalau ingin mematangkan konak, ini betina semua dipisah, jantan semua gitu. Sebetulnya yang penting ada shelter. Oke. Ada shelter. Jadi dengan shelter ini diharapkan dia kalau misalkan satu sama lain terganggu, dia akan lari ke shelter. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Ini karena ini cukup luas, dia ada di pojok, ada di bawah shelter, ada di ini. Yang penting itu aja. Jadi kalau misalkan ini ada 10, ya kasih aja peralon yang ukuran. Ngumpet. Iya, untuk ngumpetnya misalkan 10, misalkan mau masuk semua atau tidak ya memang itulah. Satu lagi Pak. Ini penting banget, soalnya saya tahu cupang alam itu adalah lihai dalam melompat indah. Iya. Ini gimana akuariumnya nih? Iya, benar. Jadi harus ditutup tuh. Ya, awalnya cupang yang baru datang dari alam itu sangat-sangat agresif dan liar. Jadi kalau misalkan ini akuarium setinggi ini masih bisa loncat. Tapi kalau dia udah lama, dia agak sedikit berjinah kayak seperti ini nggak loncat loh. Oh gitu. Ya, awalnya saya punya dari salah satu penjual gitu ya, dan seller gitu. Ditutup dengan kardusnya ada lubang sedikit, dia loncat deh. Jago tuh kan. Nah ini ya kelebihannya ikan cupang alam ini. Bisa masuk Olimpiade ada tuh lompat indah. Ini ada yang mirip kan, satu lagi channel Indonesia ada yang mirip ya, satu namanya Albi Marginata ya. Albi memang. Albi Marginata. Ngebedainnya gimana Pak? Ya jadi Albi itu
menurut informasi memang Cano ini masih termasuk di dalam Albi. Tetapi Albi itu kan banyak jenisnya. Jadi kalau misalkan Albi, kalau misalkan kita, terutama itu di dalam pemijahannya yang agak sedikit sulit. Oke. Ya, jadi kalau misalkan Cano ya sama Cano aja gitu. Jadi jenisnya Canonoides itu. Ini kan biasa Canonoides. Kalau Albi itu kelompok besar ya. Kelompok besar. Tapi betinanya sama semua. Hampir sama. Wah, Hampir loh. sama. Serem banget kalau nanti Ya. hibridasi kan ya. Ya itu. Oke. Tapi kita biasanya dari pemain-pemain yang ada di lapangan itu udah biasa. Akan memberitahu lah. Oke. Akan memberitahu. Oh ini Albi, oh ini Cano dari Melak, oh ini Cano dari asli Samarinda, misalkan gitu. Itu biasanya ngasih tahu dia. Oke. Sangat bertanggung jawab ya. Iya. Oke. Sekian itu dulu. Terima kasih Bapak atas informasinya. Ya, sama-sama. Oke, nanti kalau mau apa-apa lagi informasi lagi bisa langsung ke Balai Riset dan apa? Balai Riset Budidaya Ikan Hias Balai Depok. Riset dan Budidaya Ikan Ikan Hias Hias Depok. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Sama-sama.